Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berjumpa lagi dengan tema menguak misteri proses pembangunan piramida Mesir. Untuk pembangunan piramida Mesir ini, semua sejarawan atau ilmuwan yang meneliti tentang piramida Mesir, mereka semua berselisih pendapat dari manapun mereka di seluruh dunia. Itu yang membangun siapa, proses pembangunannya seperti apa, bahannya itu dari apa. Ada yang mengatakan itu dari bebatuan, ada yang mengatakan itu dari tanah, dan sebagainya. Nah, itu yang akan coba kita kuak malam ini. Mudah-mudahan sosok beliau narasumber nanti yang hadir bisa memberikan informasi yang memang valid, ya, yang paham betul tentang proses pembangunannya. Ya, kita tidak usah berlama-lama, langsung saja ke mediumisasinya. Bismillah. Assalamualaikum. Oke. Saya minta hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan menceritakan tentang proses pembangunan piramida Mesir. Saya minta hadir. Langsung masuk aja sampai datang. Allah, masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ya? Hamba Sampurno. Yang Sampurno, panjenengan golongan apa, dari mana? Hamba dari golongan Ruh. Golongan Ruh. Panjenengan dari mana? Hamba dari Kayangan. Kayangan. Tingkat berapa ya? 49. 49. Dulu panjenengan berjasa terakhir di zaman apa? Hamba ada di zaman sebelum Kalingga, ada di sebelah barat. Sebelum Kalingga. Jauh jaraknya dari Kalingga ke atas. Berapa ratus tahun? 3 generasi jika dihitung dari awal berdirinya yang di Kalingga. Termasuk perintis apa bukan? Apa sebelumnya? Hamba bukan termasuk perintis. Tapi semasa dengan perintisnya? Iya. Oh. Hanya semasa. Semasa. Hamba di wilayah barat. Wilayah barat. Resi dulu. Nah. Oh. Baratnya apa? Jawa Barat apa Jawa Tengah bagian barat? Masuk Jawa Barat. Masuk Jawa Baratnya. Iya. Yeah.
Nah, gini ya, sebelum saya lanjutkan ke tema, saya minta panjenengan bersyahadat dulu sama salawat 3 kali ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih ya. Gini yang tadi saya minta salah satu sosok dihadirkan untuk menjelaskan tentang proses pembangunannya piramida yang ada di Mesir ya. Di sana kan piramidanya itu tidak sedikit, banyak sekali. Yang tercatat itu kalau tidak salah ada 180 buah jumlahnya, termasuk yang sudah runtuh-runtuh ya. Tapi hanya beberapa yang masih kelihatan utuh berdiri, tapi yang runtuh itu lebih banyak sebenarnya. Itu yang membangun itu siapa dan di masa apa? Dari penyebaran cikal bakal penduduk atau penghuni yang paling awal adalah setelah semuanya tergenang, setelah banjir besar. Setelah banjir bandang Nabi Nuh. Ya, cikal bakal dari arah sebelah timur berjalan ke barat selatan. Oh, itu yang turun di tengah ya. Ya, yang sekitar wilayah Turki. Terus ada yang ke Jazirah. Terus ada yang ke barat selatan. Ya. Oh, yang nyebrang melalui Laut Merah. Ya. Nah, itu yang membangun itu apakah dari generasi putranya atau dari generasi pengikutnya? Dan itu yang generasi keberapa yang mulai membangun? Generasi ketiga. Generasi ketiga. Ya. Anak. Dari beliau putranya. Itu yang bangun putranya apa pengikutnya? Bukan pembangunan, tapi generasinya mulai bergerak. Oh, mulai bergerak. Ya. Dari titik pertama turun. Ya. Oh, generasi ketiga baru mulai bergerak. Ya. Oh, berarti cucu apa cicit? Cucunya Ya. baru mulai bergerak ke arah barat. Ya. Terus? Awal menetap di tepi-tepian sungai. Sungai Nil. Ya. Karena hanya di situ yang memiliki sumber air Ya. tawar. Ya. Wilayahnya juga bukan seperti sekarang, lembah sungai. Subur. Ya. Ya. Dan memang titiknya itu dekat dengan Sungai Nil, memang titik pembangunannya atau fisiknya saat ini piramida itu dekat dengan Sungai Nil memang. Ya. Ada di sebelah barat Sungai Nil. Ya, benar. Wilayah barat sungai memang lebih sejuk Iya. daripada di seberangnya. Kehidupan
masih sangat terjamin. Mereka bisa mudah pertanian, mudah dikembangkan karena sumber air dan tanah yang subur. Cepat memang perkembangannya. Satu, dua, tiga generasi mulai berkembang. Awal memang bangunan-bangunan hanya dari tanah liat. Bangunan rumah. Ya, bebatuan juga ada, perekat dengan tanah liat serta jerami yang kering. Ya, dicampur. Ya, masih sederhana, tapi bangunannya sudah banyak. Sudah banyak. Ya, baru generasi keempat, kemakmuran sudah hampir merata. Dalam arti pangan sudah terjamin. Dari situ mulailah penerapan atau pengembangan terutama bangunan. Batu, memang awalnya batu, tapi di sana sangat sedikit Kesulitan. ketersediaan bebatuan. Bongkahan-bongkahannya pun tidak terlalu besar. Hanya mungkin tidak begitu tinggi jika diukur dari ukuran semasanya. Batuannya tidak besar. Awal-awal pembangunan sebagai tempat beribadah. Piramid itu maksudnya? Bukan piramid, Apa? tapi hanya bangunan. Awalnya bukan seperti itu. Oh, awalnya bukan seperti itu? Bukan. Seperti hanya rumah? Bangunan, persegi. Persegi. Dari situ pun perkembangannya mulai terjadi. Seperti ukuran. Jika di sini disebut candi. Oh, di sini candi. Ya. Kalau di sana dulu apa? Dinamakan apa? Mungkin sekarang namanya kuil. Kuil. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Artinya membangun itu pun masih mengadopsi sistem ya, bukan teknologi ya, karena waktu itu kan teknologi belum ada, karena sudah dimusnahkan. Artinya sistemnya, caranya itu dari sistem Atlantis ya. Sama. Karena memang umat dari Nabi Nuh itu kan dari Atlantis. Waktu itu yang anggap saja sekarang ini kuil atau piramid itu ya, itu dulu tujuannya untuk ibadah. Untuk beribadah. Ya, kenapa kok banyak? Kenapa enggak cuma satu atau dua saja? Jumlah banyak. Itu karena waktu. Oh, waktu. Awalnya dari satu kuil. Memang dulu kuil
untuk para pemimpin. Hanya ukuran-ukuran tidak begitu besar. Kapasitas hanya puluhan orang. Oh, tidak untuk kapasitas banyak ya. Ya, Artinya itu dibangun secara bertahap, tidak serentak semuanya ya. tidak. Bahkan itu melampaui beberapa generasi. Ya, Ya, gitu ya. ya. Kalau saya bilang itu berasal dari pengikut Nabi Nuh, seharusnya itu kan ketauhidan. Ya, Awal pembangunan itu, ya, atau yang membangun itu tempat ibadahnya memang umat yang masih ketauhidan. ya. Nah, terus itu dulu bentuknya seperti apa? Untuk bangunan pertama hanya kotak, Kota. bukan seperti sekarang. Dinding batu. Atap belum berbentuk kerucut. Oh, tidak berbentuk kerucut dulu. Belum. Masih menggunakan ranting atau pelepah. Mungkin seperti awalnya Rasulullah dulu membangun masjid ya, menggunakan pelepah daun kurma ya. Ya, Mirip-mirip seperti itu. mirip memang. Bangunan awal memang masih sederhana. Bangunan awal. Itu berapa tingginya kalau hitungan meter sekarang ini? Atau kira-kira ukuran manusia zaman dulu itu setinggi apa? Kan lihat ukurannya kan sekitar 30-an meter ya. Ya, hampir 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipatnya orang zaman itu. Ya, Kalau misalkan sekitar 30 atau 35 meter, 2 kali lipat antara 60 sampai 70 meter ya. ya. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Itu dibangun seperti kubus, Ya, kotak. kotak. Ya. Kalau orangnya beribadahnya di mana? Di dalam. Di dalam. Oh. Itu ada pintunya berarti. Ada. Karena wilayah di sana memang memiliki hawa yang panas jika pada waktu siang, karena tidak memungkinkan untuk beribadah siang hari di luar. Ya, kan gurun. Ya, Ini sebelum ke sana, saya ingin fokus dulu proses pembangunannya. Ya, itu dibangun persis seperti rumah berarti. Hanya rumah orang ini mungkin ya menggambarkan itu orang Badui di daerah Arab zaman dulu. Itu dibangun seperti rumah kota dari batu bersusun. ya, Terus di atasnya hanya dikasih atap saja dari dedaunan pelepah. Ya, tapi batu yang disusun. Ya, disusun. Ya sama kayak bata sekarang, cuma dibentuknya kota, seperti kubus saja. Di atasnya ditutupi pelepah. Berarti ada pintu. Ada pintu. Tadinya saya berpikir itu ada di atas. Artinya beliau membangun itu di atas. Nah, di atas itu membangun apa? Atapnya. Bukan ya, di dalam ya. Di dalam. Artinya ya persis seperti rumah. Ya. Cuma bentuknya kotak. bangunannya lebih tinggi. Nah, terus itu dibangun dulu oleh orang-orang yang memang memiliki fisik yang tinggi, ya, di atas 30 meter rata-ratanya, ya. Nah, itu bahannya dari apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Awal memang dari bebatuan. Awalnya dari bebatuan. Seiring waktu, kemakmuran sudah tercapai. Maka dimulailah
generasi keenam mulai membangun alat sudah diciptakan, peralatan mungkin masih sederhana, tapi besi dari logam sudah ya, baru mulai ada ya, untuk menghaluskan atau memotong mungkin ya. ya. Dan Dulu batu-batu itu digali atau mungkin kalau sekarang ditambang dari tepian-tepian sungai, karena wilayah gurun hanya ada bebatuan yang sangat keras. Dan itu warnanya gini, warnanya apa? Kalau cenderung lebih putih ya, jadi bukan batu hitam seperti candi yang ada di Nusantara ya. Bukan. Ada yang mengatakan itu batu, tapi ada juga yang mengatakan itu terbuat dari tanah liat yang dibakar. Ini, saya coba ceritakan dari beberapa generasi berapa tadi, berarti 5, 6 ya, 5 sama 6 ya. 5, 6 itu masih sederhana ya. Dan itu mungkin itu yang sudah runtuh itu ya, yang lebih kecil ya, itu lebih kecil ukurannya, dan itu yang sudah runtuh ya. Mungkin seperti orang membuat rumah saat ini menggunakan batu itu dari seperti bata sekarang ya. Terus semennya itu dari tanah liat ya, benar ya, sebagai perekatnya. Tapi seiring berjalannya waktu dan masa, bergantinya generasi, semakin ada inovasi, perubahan cara pembangunannya ya kan? Pertama inovasi, kedua ketersediaan bahan dari tepian sungai yang sudah ditambang. Ya. Inovasi muncul karena pasokan sudah berkurang. Akhirnya sedimen yang masih lunak pun disusun, tidak serta-merta dibakar dulu. Awalnya mereka mencetak, hanya dikeringkan, dijemur. Setelah kering baru digunakan. Di situ muncul masalah, retak, tidak tahan lama. Akhirnya muncullah ide untuk dibakar, untuk memperkuat struktur. Pembakaran pun tidak sehari 2 hari, bisa lebih, sekitar 2-3 minggu. Baru ditemukan struktur yang kuat, insya Allah sama seperti batu. Mirip batu Ya. kerasnya Ya. Tapi kalau dibakar, kenapa tidak berubah warna jadi merah? Tidak, tetap sedimen di sana tidak seperti di sini. Oh ya. Warnanya kecoklatan, terang. Lebih ke mirip ke putih malahan. Ya, coklat terang. Tapi itu tanah yang dibakar itu ya? Ya, bukan di sana mungkin kesulitan untuk mencari tanah. Jadi dari endapan-endapan yang ada di tepian sungai, itu yang dikumpulkan. Apa ada campurannya yang lain? Kalau saya lihat itu kok lebih mirip ke ini ya, batu kapur ya? Ya, endapan itu mengandung unsur kapur. Endapannya bukan seperti pasirnya, bukan. Ya, tanah. Endapannya. Tanah yang mengendap atau lumpur ya mungkin. Ya, lumpur itu yang memang sudah tercampur dengan unsur kapur. Ya. Jadi dia akan lebih ke warna cerah ya, putih ya, mirip-mirip ya. Ya.
masih ada warna kecoklatan. Masih ada warna kecoklatan. Kalau di sini tanah yang ada di Nusantara, tanah liat, itu kalau dibakar jadi merah. Ya, itu perbedaannya. Di sana tidak ada unsur tanahnya seperti yang ada di sini. Beda ya unsur tanahnya ya. Sangat berbeda. Dari pembakaran itu mulailah dibentuk itu cikal bakalnya piramid atau kuil-kuil besar. Ya, artinya gini, yang awal dibangun itu yang sudah runtuh sekarang. Ya, yang itu murni pembangunan dari batu dulu. Ya. Nah, waktu itu kan masih sedikit pembangunan dan bahan masih tersedia. Ya. Masih memungkinkan untuk menggunakan bebatuan. Ya. Yang memang waktu itu sebagai perekatnya itu tanah itu tadi, yang ya, dari lumpur dari mana itu? Sungai Nil ya. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, berkembangnya generasi, muncul inovasi, tapi bahannya terbatas. Ya. Kehabisan bahan baku. Ya. Bebatuan karena sulit dicari di sana. Ya. Nah, akhirnya timbul inovasi menggunakan tanah. Ya. Yang dicat lumpur ya, lumpur endapan yang ada di Sungai Nil. Ya. Nah, itu diambil karena memang sudah tercampur secara alami dengan unsur kapur ya. Ya, itu yang dicetak. Ya. Nah, orang sekarang ini itu masih berpikir dulu menggunakan teknologi apa untuk mengangkatnya, karena besar sekali dan itu berat. Ya. Konon katanya batu yang paling kecil ya itu 2,5 ton. Ya. Yang paling besar itu 15 ton beratnya. Ya. Tapi kalau kembali lagi dari postur tubuh waktu itu di atas 30 meter, ini tidak jadi masalah. Ya. Kalau manusia zaman sekarang yang ngangkat, ini jadi masalah. Ya. Ya kan? Karena berbeda ukuran. Berbeda ukuran. Nah, dulu kira-kira mereka itu mengangkat yang saat ini 15 ton itu berapa orang yang bisa ngangkat itu? 4 orang cukup? Cukup. Tapi itu pun juga dibantu dengan peralatan. Ada peralatan. Ya. Dari kayu. Dari kayu. Ya. Ya mungkin apa kalau bahasa sekarang mungkin ada yang dikerek kah, ada yang seperti diungkit kayak gini ya. Ya. Tambang juga ada. Tambang. Ya. Oh, tali tambang. Ya. Oh ya. Untuk menarik ya. Ya. Terus dulu zaman itu ya. Jadi bertahap ya, step by step cara ininya dari generasi ke generasi sehingga muncul bangunan yang mungkin yang paling akhir ini yang paling besar itu namanya Giza. Ya. Yang itu yang paling besar. Apakah itu yang terakhir dibangun? Yang besar terakhir dibangun adalah Giza. Giza. Ya. Sebenarnya kuil-kuil kecil itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya itu tadi saya bilang ada 180. Ya. Setiap perkampungan atau komunitas atau mesti ada masyarakat ya. Awalnya tapi karena masa waktu terjadi pergeseran keyakinan, ya enggak? Pergeseran keyakinan akhirnya terjadi pergeseran fungsi. Pembangunannya mungkin akan tetap sama, hanya fungsinya pertama yang berbeda, yang kedua nanti bentuknya akan berubah. Ya. Kalau mungkin ya seperti yang dibangun seperti rumah tadi yang kubus saat ini, saya bilang kubus ya. Nah, itu dibangun karena di dalam berongga ada ruangan. Ya. Saya yakin itu akan runtuh sekian ribu tahun. Itu yang jadi awal cikal bakal bentuk seperti kerucut. Karena pertimbangan masa pakai.
masa pakai. Ya. Akhirnya dengan berbekal teknologi atau mungkin lebih kepada arsitek dan kemampuan yang berkembang, bentuk kerucutlah yang dipilih untuk pertimbangan masa. Dulu juga sudah, mungkin jika sekarang lebih pada percobaan membangun seperti atap mungkin. Tapi karena kesulitan merekatkan, akhirnya dibuatlah bentuk mengerucut dengan penyusunan yang diatur, penguncian. Terbentuklah bentuk kerucut itu tadi yang sampai sekarang berdiri. Ya, kalau dulu awalnya, jadi biar kami ini lebih paham ya, bisa lebih memahami. Awalnya terbentuk seperti kubus. Awalnya kotak. Ya, kotak. Dengan berjalannya waktu, berganti generasi, ada inovasi, ya. Akhirnya mulai terbentuk. Karena dulu hanya menggunakan pelepah untuk menutupi. Mungkin ada badai, ya, badai apa namanya itu gurun, adanya hujan atau apa, timbul inovasi untuk membentuk. Karena kalau semakin besar itu akan semakin kesulitan menutupi dengan pelepah atau dengan bebatuan. Akhirnya dibentuklah kerucut. Nah, itu karena saling bertumpukan itu akan mengunci. Artinya tetap di dalam itu ada ruangan. Besar, seharusnya semakin, kalau tidak salah ya, panjangnya atau luasnya, sisi Giza itu sekitar 200 meter. Artinya sekitar 2 kali lapangan sepak bola. Ya, panjangnya. Tapi kalau ngotak itu 4 lapangan sepak bola. Ya. Seharusnya di dalam besar juga. Kenapa sekarang cuma enggak begitu besar ruangannya itu? Karena perubahan fungsi. Oh, perubahan fungsi. Dari generasi keberapa mulai ada pergeseran? Satu, pergeseran bentuk, pergeseran keyakinan, pergeseran fungsi. Dari generasi ke-14 itu sudah mulai ada pergeseran keyakinan. Tapi masih belum ada pembangunan untuk yang seperti sekarang. Baru generasi 16 itu seperti keyakinan diterapkan kepada bentuk-bentuk itu. Itu generasi ke-16 terwujudlah. Awalnya bukan untuk pemakaman. Jadi ini di generasi berapa mulai terbentuk kerucut? 9 itu sudah 9 sudah mulai ada kerucut. Sebelumnya bentuknya kubus. Dari 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu mulai mengembang semakin besar ya. Tapi sudah mulai berbentuk. Fungsinya waktu itu sampai yang ke-13 berarti ya. 13 itu masih fungsinya tetap untuk ibadah ketauhidan. Artinya sebelum Giza saat ini. Ini kan yang terakhir. Artinya sudah berbeda keyakinan, berbeda fungsi yang saat ini yang paling besar. Ada beberapa yang paling besar itu ya. Itu saya rasa sudah di akhir-akhir ya. Itu paling akhir. Yang berfungsi untuk ibadah atau kuil di zaman itu, saya yakin mungkin semua sudah runtuh. Ya. Karena bentuk pembangunannya, karena di dalam itu ada rongga. Rongganya besar. Kalau untuk ibadah. Nah, setelah berbeda fungsi,
berbeda keyakinan. Ini yang tersisa sampai saat ini. Makanya di dalam itu tidak ada rongga, ruang besar untuk ibadah, tidak ada, karena sudah beda fungsi. Artinya kalau dulu kan ada rongga, sekarang ini ditutup di dalam, hanya dikasih rongga sedikit. Ya kan itu tadi hanya untuk menempatkan penguasa-penguasa, jasad-jasad penguasa, yang fungsinya kan untuk pemakaman, bener ya, untuk pemakaman. Dulu pun pintunya juga tidak sekecil sekarang. Iya, orangnya kan besar, pasti besar juga itu pintu. Hanya segel, ornamen, atau panel. Awal pembangunan dulu tidak ada tulisan, simbol, gambar, tidak ada Awalnya. ya. Tapi setelah berganti keyakinan, berganti fungsi kan sudah beda lagi. Baru ada yang namanya sphinx, baru ada namanya bentuk-bentuk seperti hewan, seperti berhala yang ada di sana. Panel-panel baru muncul. Artinya kan mereka penyembah dewa. Dari timur. Tapi itu juga tidak serta-merta. Dari mereka yang bersekutu. Jadi banyaknya itu. Jadi sedikit saya ulangi biar lebih jelas ya. Banyaknya dari jumlahnya 180 itu tidak serentak dibangun, tapi dari generasi ke generasi Mungkin setelah generasi ini karena sudah usang, runtuh, bangun lagi yang tempat lain, seperti itu. Artinya itu dibangun bertahap, sampai yang terakhir ini yang paling besar namanya Giza itu, karena sudah beda yang membangun. Nah sekarang gini, itu sampai yang bangun Giza, apakah sudah di zamannya Fir'aun atau sebelumnya? Fir'aun awal. Fir'aun itu bukan nama orang. Bukan. Itu nama rajanya, penguasa kerajaan. Masanya beliau sang utusan yang Anda maksud. Nabi Musa. Ya, kalau itu sudah agak akhir itu. Kalau itu mungkin kisah sudah ada, kisah sudah terbentuk atau terbangun, tapi panel, ornamen, dan mulai mengkultuskan dewa-dewa itu pada masa kedua, Ramses II. Itu titik tertinggi dari peradaban yang mungkin sudah melenceng. Ini mulai saya ingin mengurutkan, jadi biar jelas ya. Tadi kan mulai berganti keyakinan, munculnya cikal bakal bergantinya keyakinan, pergeserannya keyakinan itu di generasi ke-14 14. Baru nanti generasi ke-16 mulai mengalih fungsikan yang tadinya kuil tempat ibadah diganti jadi pemakaman. Benar deh. Nah, 16. Terus berapa penguasanya? Ada berapa penguasa dinasti Fir'aun itu? Jumlahnya dari awal sampai akhir ada berapa penguasanya? Saya ingin mencocokkan soalnya. Ada sekitar 19. Oh, banyak ya? Banyak. 19.
tertulis. Yang tertulis yang paling mungkin dikenal Ya. atau yang terdapat di panel-panel Sebentar. itu. Kalau ada 19, yang Ramses II yang di zamannya utusan Nabi Musa itu yang keberapa? Sepertinya itu yang paling pembangkang terhadap Ya, utusan terhadap Allah ya, ketika didakwahi ya. itu yang ke-16. 16. Ya, Berarti ada 3 lagi di bawahnya. ya. Sama semua. Kalau secara keyakinan tetap sama, Tetap sama. tapi secara kemampuan atau mungkin lebih seperti masa-masa keruntuhan. Ya, anggap saja ini mungkin puncak kejayaannya ya. Ya, yang ke-16. Ke-16. Ya, 3 yang terakhir setelah Ramses II. ya, Nah. itu sudah mulai menurun. Oh, mulai menurun ya. Ya. Sudah waktunya untuk mau ditutup. Ya, Ya. Nah, dari penguasa yang 19, ini yang ke-1. Ini generasi keberapa? Ya. Tadi kan 14 mulai berubah keyakinan, Ya. 16 mulai merubah fungsi. ya, Nah, itu generasi keberapa yang jadi penguasa pertamanya dinasti Fir'aun? ya, ketika dari yang pertama datang. 1, 2, 3 mulai terbentuk itu seperti pemerintahan resmi. Oh, sebentar. Jadi dari awal itu ada sekitar 21 dari mulai awal. Dari yang datang. Ya, Oh, sampai ngitung ini termasuk sudah bagian dari generasinya Fir'aun sampai yang ke 1921 ini ya. ya, Tadinya 19. ya, Tapi kan belum berbentuk. Ya. Ini masih pendudukan biasa ya. ya, Penduduk. Yang ketiga baru mulai jadi penguasa pertama. Oh, gitu. Kalau di total dari yang pertama datang itu 21 jumlahnya. ya, Artinya ini ketauhidan dari awal. ya, Ya. 14. Oh, Mulai. itu yang sampean bilang tadi. Artinya mulai ada perubahan atau pergeseran keyakinan itu dari yang ke-14. 14. Mulai ada. ya, Kalau di zamannya beliau Nabi Yusuf alaihissalam, ya kalau di 25 nabi itu Ya. ke atasnya itu masih ada 3 ya, nabi. Kalau yang 16 ini yang puncak kezolimannya ya, ya. Di atas ini kalau urutan utusan ya. ya, Nabi Musa naik lagi, Ya. di sini Nabi Syuaib, ya, terus naik lagi ini Nabi Ayub, ya, baru Nabi Yusuf. Yusuf. Nah, sepengetahuan saya, ketika beliau berdakwah dulu di Mesir, ya, Nabi Yusuf itu masih ketauhidan, ya, masih, benar ya? ya, betul. Kalau berapa generasi ini antara utusan dengan generasinya dinasti Fir'aun ini kan mungkin ada perbedaan. Kalau Ya. saya bilang naik ke atasnya utusan, ini masih ada 3 ke atasnya, kan belum tentu juga 3 yang ada di sini. Belum, ya, Ini yang keberapa yang ke atasnya? Yang semasa dengan Nabi Yusuf. sekitar mungkin insya Allah antara 11 sampai 13. Antara 11 sampai 13 Ya. masih ketauhidan. Ya, Benar, karena Nabi Yusuf itu tidak
beliau tidak mendakwahi secara keyakinan karena sudah ketawitan memang. Ya. Masih belum terjadi pergeseran. Ya. Ya. Masih tetap. Nah, antara 11 sampai 13. Ya. Ke-14 baru mulai muncul, tapi belum semua ya. Belum Secara terang-terangan. Terang-terangan dan belum terdeklarasikan di kerajaan. Ya. Baru ke-16 itu. 15 baru mulai di sana. Ya. Ya, puncak kezolimannya ada di yang ke-16. Ya. Oh, ya. Ini saking apa ya? Itu sampai disebutkan di Al-Quran soalnya. Saking zolimnya karena ngaku Tuhan. Benar. Kalau sudah ngaku Tuhan, sudah melewati batas, ya, sudah sangat melewati batas. Makanya sudah waktunya untuk ditutup, kan gitu. Ya. Nah, terus saya ingin tanya, ada salah satu sosok yang bernama Haman, itu disebutkan juga di Al-Quran. Konon itu yang menjadi arsiteknya yang terakhir di masa yang ke-16. Dia lebih ke arah penganut. Mungkin saya bilang kepala spiritualnya. Ya. Oh, tapi ya. dia juga sedikit menguasai teknologi. Nah, ya. Tapi dia lebih cenderung ke spiritualnya. Ya. Karena waktu itu kan yang terkenal kan ahli nujum, ahli sihir. Ya. Itu yang menjadi atau apa namanya? Bukan pimpro dia, berarti dia yang melindungi, yang membersihkan atas pembangunan, yang bertanggung jawab ya, terhadap pembangunan itu dari segi non teknis ya. Ya. Dari sisi spiritualisnya. Ya. Ya. Dia yang merancang semua supaya tidak ada gangguan. Termasuk pengetahuan tentang masalah keyakinan yang dianut. Nah, sekarang gini, saya ingin tahu ukuran tubuh atau fisik orang yang di Ramses II atau yang di penguasa ke-16 itu. Ya. Apakah masih sama-sama besar? Soalnya gini, Nabi Musa, ya kan semasa dengan Nabi Musa. Ya. Di bawahnya Nabi Musa kan ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ya kan? Ya. Konon Nabi Sulaiman saja yang beberapa generasi ke bawahnya itu masih di atas 20 meter tingginya. Benar ya? Ya. Kalau di zaman itu berapa rata-rata tingginya? Jika dihitung dari beliau Nabi Musa, ukurannya sama antara 24 sampai 28. Oh, rata-rata. Ya. 24, 28, mungkin sekitar 26, 27 ya rata-ratanya. Ya. Tingginya. Tapi berbeda dengan Ramses II. Kenapa? Kecil. Kok bisa? Karena fisiknya lebih pendek. Kalau rakyatnya atau tinggi? Keluarganya yang lain? 22, sama 22, 24, 28 paling tinggi. Ini berapa? Sekitar 18. 18? Ya. Berarti kalau waktu itu bisa dibilang cebol ya? Ya mungkin sebegini. Atau mungkin bukan cebol ya, lebih mini lah. Ya, pendek. Pendek. Ya. Ada kelainan genetik mungkin ya, karena mungkin persifatannya itu tadi ya. Ya. Tapi ya, paling cilik memaksa. Ya, paling berkuasa dia merasa ya. Iya. Tapi kok muminya, jasadnya yang ditemukan kok kecil ya, sekarang kecil, tambah ya. Jika disesuaikan dengan sekarang. Oh, Allah menyesuaikan dengan ukuran manusia zaman sekarang. Ya. Seandainya masih utuh
18 meter. Ya. Nah, mungkin orang akan kaget, ya, manusia zaman sekarang. Ya. Nah, ada raksasa. Iya kan? Karena itu diceritakan di Al-Quran. Ya. Jasadnya itu Fir'aun itu tidak hancur, Benar. dijaga meskipun di dalam lautan, dalam Laut Merah. Ya. Nah, itu sebagai pelajaran, peringatan buat manusia-manusia setelahnya supaya jangan sampai mengulangi seperti ini. Ya. Azab Allah itu nyata, benar nggak? Benar. Iya. Dan ini saya ingin tanya ini, konon ini yang beredar di informasi di para peneliti, katanya siapapun yang meneliti lebih dalam lagi tentang si Mini ini, Ya. menyentuh jasad, katanya dia mati. Orang itu sejarawannya atau ahlinya, apa benar itu? Secara kita bicara secara gaib, Oh ya, mungkin kalau secara fisik seperti ikut terkena wabah, virus atau virus, bakteri yang dibawa mayatnya. Ya, jika secara fisik. Ya. Tapi secara kegaiban memang masih banyak yang melekat di dalam jasadnya. Ya. Mungkin jasad bisa mati, tapi secara kegaiban masih tetap tetap. ada. Karena stempel pembangkang, Ya. ya kan? Ya. Ya, tetap akan melekat di situ. Dan itu memang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pengingat, sebagai peringatan lah, supaya manusia setelahnya itu mengambil pelajaran dari sana, jangan sampai terulang kembali. Ya. Tapi kenyataannya banyak lah sekarang ini yang mirip-mirip lah, meskipun tidak mendeklarasikan diri, ya kan? Ya. Sifatnya, Nah, itu kalau sudah seperti itu kan tidak lama ditutup kan? Ya, jangan sampai masa saat ini mulai banyak yang mengikuti persifatannya ini, tutup juga nanti peradabannya. Ya. Ramses ini siapa yang menamakannya? Seperti Dinasti. Ya. Bahasa Mesir kuno Ramses ini, atau peneliti ini yang menamakan Ramses, atau sudah ada nama itu di situ yang terukir di situ? Tidak, itu bahasa orang utara. Orang utara? Ya. Maksudnya? Eropa. Oh. Ramses itu bahasa Eropa. Bukan bahasa ini Yahudi? Ya, bahasa Ibrani? Ya, orang utara. Itu diambil dari bahasa Ibrani ya? Ya, di sana mulai insya Allah panjenengan sudah mengetahui asal usul orang Eropa dari mana. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia disebut Ramses II? Berarti harus ada Ramses I. Ada. Disebut Ramses I inilah yang mulai berganti keyakinan, seperti panjenengan tadi kan 15 kan. Ya. Yang ke-14 ini kan masih cikal bakal, masih ada di pikiran tapi belum terrealisasi di masyarakat. Di 15 inilah mulai terrealisasi di satu negara, ya, ditetapkan sebagai keyakinan negara. Makanya disebut Ramses 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin berarti ya, yang Ramses itu ada 5. Sebelumnya itu
ya Fir'aun ya dari awal sampai ya, meskipun semua namanya Fir'aun, cuma dari pihak Yahudi mungkin ya yang menamakan Ramses ini. Karena itu tadi yang mirip dengan mereka ya yang dari yang Ramses 1 ya. Ya sudah yang terima kasih banyak atas semua informasi panjenengan. Mudah-mudahan dengan mengetahui sejarah peradaban, artinya kalau saya menarik kembali ke atas, semua berasal dari sini semua. Ya, iya, mereka hanya penerus saja. Yang tadinya sudah benar ketauhidan, mereka mulai bergeser. Ya, sudahlah. Panjenengan sudah pernah ada di sini apa belum? Belum pernah. Ya sudah. Om, cenderamata dari saya buat panjenengan. Om. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Monggo, kalau panjenengan sudah cukup, panjenengan bisa kembali lagi ke kayangan. Okay? Terima kasih banyak. Okay, sama-sama. Hamba mohon undur diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil dialog kami dengan narasumber. Beliau tadi sudah jelas gamblang menceritakan asal usul awalnya, dari penguasanya dari mana, proses pembuatannya seperti apa, bahan-bahannya dari apa, sampai ke Fir'aun yang memang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu sudah lengkap diceritakan sampai yang keberapa, sampai yang keruntuhannya. Ya, itu sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi saya ulangi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada misteri-misteri yang memang selama ini belum terbuka, sekarang bisa terbuka kejelasannya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.